Mongko nadyan tuwa pikun. Pikun itu kan ucapannya, tapi tulisannya kan pikun, jadi yen tan mikani rasa. Jadi orang itu walaupun tua raganya nek ora paham ngolah rasa sejati tadi itu ya. Akibatnya apa? Seperti ini. Yakti sepi asepolir sepasamun. Sepi asepolir sepasamun. Jadi hidupnya itu ya nggak ada manfaatnya, hanya seperti ampas. Sepasamun rasanya nggak enak seperti ampas. Di mana-mana bikin troublemaker, bikin malu-maluin sikapnya. Oke, adik-adik semua ya, mungkin ada 5 pertanyaan dulu ya Romo. Monggo. Silakan 5 pertanyaan dulu, bisa nanti sambil menyebutkan nama aja ya, nama, terus pertanyaannya apa. Ini pertanyaan bisa singkat aja ya. Tentunya adik-adik bisa nangkap tuh ya, memang dari Romo Sabtu Langit tadi memang sangat padat ya, sangat padat. Ini bisa berapa SKS itu Romo? Padat sekali ya. Monggo silakan adik-adik yang mau menanyakan, mungkin dari saya. Ya, silakan Mas. Mic-nya ini. Ini Mas, mic-nya. Sebenarnya Pak, pangan pulau biji saking Wadiri. Saya mau tanya yang ini Pak, caranya menjadi orang yang Bapak sebutkan di tembang tadi, tatas, titis, dan tetes. Itu aja. Terima kasih. Mas Wiji ya? Mas Vijan Pak. Vijay. Dari sayap tengah mungkin? Ya, monggo Mas. Malam Bapak. Perkenalkan nama saya Bintang, saya dari Fakultas Teologi. Saya mau bertanya, sekaligus saya mungkin juga mengawali dengan latar belakang saya sendiri ya. Saya tuh keluarga dari apa ya, kalau bahasa yang sering saya dengar tuh Ampiang. Bapak saya Chinese, ibu saya Jawa. Nah, dan beberapa saya memang tertarik di seminar ini karena saya mau mencoba untuk mendalami apa ya, spiritual Jawa gitu. Dan saya teringat karena tadi sempat Bapak Romo Suryo Sabdo Langit menjelaskan tentang metrum ya tadi. Metrum. Nah, saya teringat dengan pelajaran waktu saya sekolah, ada yang namanya tebang macapat gitu. Yang saya tahu ada 11, dan setelah saya coba tadi saya bukan koreksi, saya coba lihat di internet untuk flashback pelajaran saya yang dulu itu, saya lihat ada urutan yang agak berbeda. Lalu kemudian ada, saya juga tadi kurang mendengar Megatro juga, saya rasa itu nomor 10 kalau di Tebang Mocopat. Sama tadi Bapak di terakhir setelah potong itu apa ya Pak, maaf kalau boleh diulang yang Pocong. Pocong itu kan ada satu lagi ya. Wirangrong. Oh ya, Wirangrong. Nah, Wirangrong itu saya baru ini. Nah, pertanyaan saya tuh metrum dengan tembang mocopat yang Bapak mungkin sudah coba jelajahi begitu ya, itu perbedaannya di mana? Apakah memang hanya sekedar perbedaan urutan atau lebih dalam lagi seperti filosofi? Kemudian tadi juga saya melihat nuansanya di setelah darah gula dan seterusnya, terutama gabur durmo itu kan nuansanya mulai negatif begitu ya. Penjelasan tentang hidup orang yang mulai sombong, mulai serakah dan sebagainya. Itu aja Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Bintang. Ada lagi dari sayap kiri? Bagaimana anak muda zaman sekarang biar bisa menyukai musik Jawa Pak? Biar Namanya bisa, siapa? Namanya siapa? Sorry, perkenalkan nama saya Kevin. Kevin. Ya, mencintai gending Jawa. Bagaimana anak zaman sekarang biar bisa menyukai musik Jawa? Oh, musik Jawa. Mungkin ada lagi, satu lagi mungkin. Oke, kalau nggak ada, 3 dulu Romo. J. Baik, saya jawab untuk pertanyaan pertama Mas Vijay tentang artinya tatas, titis, tetes. Ya, jadi ini memang menarik sekali, tapi saya akan mencoba untuk meringkas supaya lebih singkat waktu dan mudah dipahami.
artinya dulu ya. Tatas itu awas atau cermat dalam melihat, kemudian menentukan objek yang akan menjadi sasaran. Dalam kehidupan contohnya ini ada pekerjaan A, B, C, D, E. Kita harus milih salah satu, mana ini. Itu yang perlu kita ini bermodal awas. Awas ini tidak hanya awas secara intelektual, tetapi juga awas secara batin. Intelektual saja kadang belum cukup. Kadang juga waktu yang terlalu mepet, tergesa-gesa menilai, datanya kurang, informasinya kurang, akhirnya salah menilai, salah menentukan pilihan. Ibaratnya dokter terhadap pasien, kalau sudah salah mendiagnosa, maka akan salah menentukan langkah medis dan kemudian akan makin salah lagi dalam memberikan obat. Maka tatas ini adalah tahap pertama berupa diagnosa untuk menentukan sasaran mana yang paling tepat. Ini perlu kecerdasan intelektual maupun spiritual. Kemudian setelah menentukan mana sasaran yang diinginkan, diharapkan, mulailah menembak. Katakanlah menembak. Sasaran itu agar kita dapatkan ya harus ditembak. Jangan cuma dilihatin doang. Kalau pekerjaan ya harus kita lamar, harus kita pilih, kita jalankan. Itu namanya titis. Titis itu artinya kita menembak dan kena sasaran telak. Tidak meleset, tidak malah salah arah, tapi betul-betul mengenai sasaran. Kalau kita memilih pekerjaan, kemudian pekerjaan kita ambil dan selesai dengan tuntas, itu artinya titis, sesuai harapan. Kalau level yang ketiga, tatas, titis, terus tetes. Tetes itu ya menetas. Menetas itu akhirnya mengeluarkan hasil atau menghasilkan sesuatu, menumbuhkan sesuatu. Jadi kalau kita sudah berhasil menuntaskan pekerjaan, maka akan ada hasilnya. Bahkan hasilnya lebih dari yang diharapkan. Bisa saja. Karena kita menuntaskan pekerjaan itu dengan predikat, dengan hasil yang luar biasa. Inilah dalam hidup kita perlu adanya tatas, titis, tetes. Tatas menentukan sasaran, mana yang paling tepat. Titis kita tuntaskan, kita selesaikan, kita tembak sasaran dengan tepat supaya tetes menghasilkan. Kegagalan orang dalam berusaha apapun biasanya di sekitar tiga hal ini. Kalau enggak meleset atau kalau enggak salah pilih, ya meleset menentukan sasaran, mengincar sasaran meleset dan enggak ada hasil. Itu penting. Maka ajaran Jawa harus jadi orang itu harus menerapkan tiga hal prinsip, tatas, titis, tetes. Kiranya cukup gamblang ya. Kemudian dari Mas Bintang, metrum dan mocopat. Ini ya, metrum Jawa yang menghasilkan tembang dengan berbagai cengkok yang beda-beda, itu dinamakan pupuh. Yang tadi kita bahas, pupuh, gambuh, sinom, megatruh, kinanti, mijil, pucung, itu pupuh. Jadi kalau kita benar pupuhnya apa itu? Oh, maksudnya itu metrum Jawa ini jenisnya cengkoknya apa? Itu namanya pupuh. Nah, pupuh ini tidak hanya dicirikan oleh cengkok yang berbeda, tetapi ada rumus. Rumusnya apa? Ini yang menarik. Ini memang sebenarnya ini mau saya bahas. Saya nunggu pertanyaan ini. Dari ini saya nunggu. Dan ternyata ada yang menanyakan. Ini keren nih. Jadi kita dalam menentukan satu tembang ini masuk pupuh apa, itu ada rumus. Misalnya nih, pangkur, mingkar, mingkur, ingangkoro, itu namanya perkata itu mingkar, mingkur, ing, ukoro. Berarti ini ada 8 suku kata, ya kan? Ini namanya guru wilangan. Ya, ini boleh dicatat. Guru wilangan podo, ini kan nanti jadi pupuh itu nanti terdiri dari banyak bait. Bait itu namanya podo kalau dalam bahasa Jawa. Nah, dalam satu podo, dalam satu bait tembang itu ada terdiri beberapa baris. Baris itu namanya gotro. Ini gotro pertama, tadi ada 8 guru wilangan. Jadi ada bilangan suku kata 8, itu namanya guru wilangan. Selain guru wilangan,
harus memenuhi kaidah guru lagu. Memang guru wilangan itu enggak sama 8 semua, ya enggak. Pangkur itu gotro 1 8, gotro 2 dihitung. Mingkar mingkur ngangkara akarono karenan mardi siwi 11, berarti gotro 2 11 guru wilangan. Sinawung resmi ning kidung 8. Sinubo sinu karto 7. Itu namanya guru wilangan. Itu semua sama. Kalau pupuhnya pangkur ya semua rumusnya sama sampai baris terakhir. Terus guru lagu mingkar mingkur ngangkara A atau O. Catat ya, A. Akarono karenan marti siwi I. Sekarang kalau itu kan podo 1, pangkur podo 1, podo 2-nya jine jeneng widotomo O juga A. Mrehtan kembo gembenganing pambudi I. Sama kan? Kalau dilanjutkan gitu semua. Jadi itu yang dimaksud dengan guru lagu A I U E U. Ada yang bisa nggak ini pangkur? Siapa tahu udah ada yang bisa. Ya, jine jeneng widotomo mrehtan kembo gembenganing pambudi mongko nadyan tuwa pikun pikun itu kan ucapannya tapi tulisannya kan pikun jadi yen tan mikani rasa jadi orang itu walaupun tua raganya nek ora paham ngolah rasa sejati tadi itu ya. Akibatnya apa? Seperti ini. Yakti sepi asepolir sepah samun. Sepi asepolir sepah samun. Jadi hidupnya itu ya enggak ada manfaatnya, hanya seperti ampas. Sepah samun rasanya enggak enak seperti ampas. Di mana-mana bikin troublemaker, bikin malu-maluin sikapnya, kacau. Sepah samun, berarti lagi kan? Samang sani pasamuan. Pada saat setiap kali ada pergaulan, pertemuan, gonya kenyu gunyak ganyuk ngeliling semi. Jadi sikapnya tuh memalukan. Orangnya jane bodoh ning berlagak pinter, weruh gaib sidik ning digaib-gaibkan, halu yang banyak dominan, sering mengejek kemampuan orang lain, sering membuli, merendahkan, menghina orang lain, merasa dirinya paling pinter, paling ampuh. Itu kalau orang tidak mengolah rasa, selalu salah menempatkan diri. Aku harus bersikap dengan bagaimana, aku harus bisa berucap bagaimana. Orang Jawa itu kan rasa ini menjadi pilar dalam pergaulan dan dalam kehidupan ini. Contoh dalam bahasa aja kan ada bahasa tingkatan. Ngoko, madya, krama madya, terus kemudian krama inggil. Sekarang begini, saya misalnya bicara dengan Mas Andre, saya anggap Mas Andre lebih sepuh dari saya, lebih tua, dan saya harus ngajeni, harus menghormati. Kalau kita mikir bahasa yang kita gunakan, mumet, salah kaprah. Tapi begitu dengan rasa, ini rasanya di style begini. Ini saya, Mas Andre, saya mau makan dulu. Ini saya bahasakan, posisi saya posisikan orang yang lebih muda, Mas Andre lebih senior. Saya kan harus ngajeni, menghormati. Bahasanya yang muncul begini. Mas Andre, kula badhe nedhi rumiyin.
Mas Andre saya mau makan dulu. Apakah Mas Andre mau ikut makan sekalian? Mas Andre kula badhe nedhi riyin. Menapa Mas Andre badhe dahar kantenan? Nah, loh kenapa kok nedhi dan dahar itu kan sama makan artinya. Tapi untuk kita nedhi pakai kromo yang madya. Untuk membahasakan Mas Andre saya harus bilangnya dahar. Karena saya membahasakan makan ini untuk Mas Andre, makanya Mas Andre saya hormati, saya bilangnya Mas Andre monggo dahar rumiyin. Ojo kuwale. Mas Andre saya mau kula badhe dahar rumiyin nggih. Wah. Ini seringkali Mas Mahfud aja kadang kuwale ya Mas. Nah, ini ya lucu dan asik gitu kalau dipelajari. Ini yang ngomong pakai gini juga bukan orang Jawa aja loh. Bukan orang Sunda saja, bukan orang Bali saja loh. Orang Prancis juga loh. Ini bisa lancar kalau kita ngolah rasa. Makanya sebelum kita ngobrol berbicara dengan Mas Andre, ini kan kita harus menempatkan diri sendiri dulu. Ngerti empan papan. Ngerti tahu posisi kita di mana, sedang bicara dengan siapa, di mana bicaranya, maka kudu ngerti empan papan. Tahu timing dan tempat, waktu dan tempat, dan kepada siapa kita sedang berhadapan. Itu kalau kita tidak ngolah rasa, nggak paham serampangan. Lo badhe siram rumiyin lah. Wong awake dhewe diumbul-umbulke gedhe ndase. Jadinya kan gitu. Nah, inilah olah rasa dalam tembang itu juga yang namanya mocopat. Itu sebenarnya hanya salah satu teknik dalam menembangkan, Mas. Jadi kan ini pangkur. Pangkurnya apa? Pangkur mocopat. Kalau yang saya tembangkan tadi pangkurnya apa? Masuk ke pangkur yang wanaran. Sekarang saya coba menembangkan pangkur mocopat. Ya. Nanti coba perbedaannya ya. Perbedaannya dicatat. Oh, nggak bisa kalau dicatat, didengarkan ya. Didengarkan atau direkam boleh. Ini mocopat pangkur. Mingkar mingkuring anggara akarono karenan marti siwi sinawang resmining kidung sinupa sinu karto mrekretarto pakartine ngelmu luhur kang tumrap ning tanah Jawa agama ageming aji mocopat. Sekarang kalau ditembangkan cengkoknya walaupun masih tetap pupuhnya pangkur tetapi bukan wanaran. Misalnya pangkur ngernas. Ya. Mingkar mingkur rengang koro. Nah, itu bukannya udah beda. Pangkur duduk kasmaran. Wah, nanti tak tinggung gandrung. Wah, itu kalau nanti dengerin nadanya orang jadi jatuh rasa. Nanti privat aja Mas. Nah, jadi ini saya ingin menunjukkan bahwa mocopat, wanaran, terus kemudian pangkur ngerenas, pangkur dudo kasmaran itu masih dalam satu pupuh tapi cengkoknya beda. Ada yang marmo ing sabisa-bisa bebasane mulya tias basuki uruita kang patut lan traping nganggonira ana uga angger-ugering keprabun apun-apuning panembahan
tambahing siang ratri. Ini apa? Masih pangkur, Mas. Dan kadang masing-masing daerah punya juga cengkok khusus, Mas. Misalnya Semarangan, misalnya Banyumasan. Kalau Banyumasan kayak apa? Kasih contoh dulu. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winahya inga sepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking penga luyo pindo pesating sumbeno sumu suping rasa jati. Sedih toh. Nah, cuma karena ini tujuannya untuk merogoh rasa seperti apa yang diinginkan, dikehendaki. Semarangan juga asik. Oke. 5 menit lagi. Itu Mas yang namanya metrum itu pupuh, mijil, megatu dan masing-masing metrum tadi, masing-masing pupuh punya banyak cengkok, mocopat salah satunya. Terus Mas Kevin ya, agar bisa menyukai musik Jawa ya kudu harus nonton orang yang menembangkan Jawa secara langsung seperti ini ya. Kalau enggak ini ya coba kalau saya tadi pakai blangkon, pakai lurik dan nembang ketoknya wis enggak aneh ya. Tapi ini kan rambutnya pendek, pakai hem, lengannya digulung, kok nembang Jawa. Kan ini di video di upload katanya lucu deh ini kan. Aneh yo, katanya wong Jakarta pelosok nih kok iso nembang lah. Ini saya sering kali membuat video misalnya nih Stephen itu kan Chinese-nya yang sipit banget. Kalau senyumnya sampai pejam, tapi dia sudah bisa menembangkan pangkur, menembangkan bahkan tembang mantra, ada dandang gulo, itu bisa. Padahal dandang gulo ini kan cukup pupuh yang paling panjang dan cukup sulit itu. Apalagi dandang gulo yang telutur sendonnya itu yang nadanya sedih. Yekti sangkan paraning dumadi Surya Chandra kalawan kartika Trimurti kuwastane Cahya katriwas kumpul iku mongko doyoro
marutolan bayu dadi wadaging manungsa lahir batin us kacakup dadi sawiji godhong gatraning gesang. Untuk nembang, biasakan dengan cara yang lebih pas. Karena tembang Jawa ini kan sebenarnya meditatif. Tidak hanya sekedar mengungkapkan rasa senang atau ekspresi sedih atau apa, tapi ini meditatif. Maka sebisa mungkin kita patrapnya juga meditatif. Makanya kan kalau orang Jawa ya nembang kayak sinden apa itu pasti posisinya kakinya nekuk timpo gini. Kan ini sebenarnya posisi meditatif. Dan cara seperti itu, posisi yang timpo seperti itu membuat napas perut lebih kuat. Maka untuk ngambil nada-nada falsetto yang tinggi itu akan lebih kuat. Jadi itu ada salah satu rahasianya di situ. Kalau ini kita posisi begini. Bahas lagi. Dan untuk dari saya cukupkan dulu sampai di sini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan mungkin penjelasan yang belum tuntas karena seperti apa yang saya sampaikan tadi, 1,5 jam akan terasa sangat cepat waktunya. Maka nanti mudah-mudahan lain waktu bisa ketemu lagi atau bisa dilanjutkan untuk menyimak konten-konten YouTube yang sudah tayang atau yang akan tayang. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat, berguna untuk kita semua. Saya sampaikan wilujeng rahayu kang tinemu bondo lan bejo kang teko saking kersaning Gusti sura dira jaya ningrat lebur dening pangastuti rahayu sagung titah dumadi. Matur sembah nuwun. Matur nuwun sangat Romo Suryo Sabtu Langit yang telah menyampaikan beberapa hal terkait dengan tembang-tembang Jawa dengan gending-gendingnya. Tak terasa waktu ya, waktunya sudah jam 19.30, nggak terasa sekali. Jadi harus segera kita akhiri bersama. Ada beberapa catatan ya tadi ya saya sempat padat sekali ya sesi ini ya, jadi padat sekali. Tapi mudah-mudahan adik-adik bisa menangkap ya. Beberapa catatan saya yang mungkin supaya kita tidak lupa adalah bahwa kita itu perlu belajar mengerti tentang apa yang ditinggalkan leluhur gitu ya. Kita seringkali itu sudah begitu gampang melupakan tinggalan-tinggalan leluhur. Baru disampaikan ada candi dan salah satunya diantaranya adalah gamelan. Gamelan ini kan sebenarnya ini kan orkestra ya, orkestra dari beberapa alat dan itu ternyata bisa berpadu sedemikian rupa. Dan di dalam gamelan itu nanti akan terdengar bunyi. Ada bunyi dari gending itu dan itu ada beberapa gelombang, ada gelombang beta, theta, alfa dan sebagainya. Dan itu ternyata punya makna-makna tersendiri. Apalagi kalau itu dalam nuansa meditatif itu punya makna-makna khusus ya. Dan punya energi. Tadi juga Romo Suryo sudah bicara tentang energi. Energi dari suara itu ternyata punya pengaruh yang cukup besar. Bisa membuat orang tidur, bisa membuat orang marah, bisa membuat orang tenang dan sebagainya. Kemudian di dalam tembang-tembang Jawa itu selain apa? Selain ada pupuk, ada guru-guruan, tapi di dalamnya ada nasihat-nasihat di mana itu akan sangat berguna bagi kita sejak kita dalam perjalanan hidup. Tadi dimulai dengan mijil ya, mijil. Perjalanan yang cukup panjang dari mijil sampai akhirnya Megatru dan Milangrong tadi. Jadi ini satu hal yang perlu kita pelajari bersama, kita catat bahwa ternyata leluhur itu sudah mewariskan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kita semua.
Sekali lagi terima kasih Romo Suryo Sabtulangit, dan kita berikan aplaus yang meriah. Terima kasih, dan selanjutnya minta maaf mungkin banyak hal yang kurang di dalam saya sebagai moderator ini, dan waktu selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara untuk ini. Sekali Sami-sami. Oke, luar biasa sekali ya, menarik untuk materi dari Bapak Suryo yang tadi telah sampaikan, dan wawasan juga buat kita mahasiswa Kak. Karena kita tuh nggak boleh sampai meninggalkan kebudayaan Jawa, kita harus tetap melestarikan. Istimewa. Biar sana. Biarin aja. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Surya Sabdalangit, SIP FM sebagai pembicara di pagi nanti. Selanjutnya adalah penyerahan plakat kepada Bapak Surya yang akan diberikan oleh Bapak Eka dan didampingi oleh Kak Nisa. Kami meminta tolong untuk tim Desktop untuk mengambil dokumentasi. Luar biasa sekali. Baik, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Namun sebelum kita menutup acara ini akan ada doa penutup. Dan doa penutup akan dibawakan oleh Kak Kenas. Kepada Kak Kenas kami persilahkan. Baik, untuk menutup acara pada malam hari ini saya berdoa secara umum. Selamat malam untuk Yang Maha Kuasa, Yang Maha Esa. Terima kasih atas perlindungan dan penyertaanmu sepanjang malam ini. Dari materi yang sudah diberikan oleh narasumber, juga segala ilmu yang sudah diberikan kepada kami, juga kesiapan yang sudah dipersiapkan oleh teman-teman panitia, juga para peserta yang sudah mendapatkan ilmu dari narasumber. Sebenarnya kami ingin melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau senantiasa menyertai, melindungi kami. Jauhkanlah kami dari para bahaya dan rangkaian kecelakaan. Terima kasih Tuhan. Sebelum nanti kami mau pulang, kiranya Engkau memberkati setiap pribadi lepas pribadi di tempat ini sampai ke tempat istirahat kami masing-masing. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Kenas atas doa penutupnya. Selanjutnya mari kita mengabadikan momen ini dengan foto bersama. Kami persilakan kepada tim Desktop untuk mengambil alih untuk berfoto. Untuk teman-teman yang ada duduk di atas bisa merapatkan ke tengah. Teman-teman bisa maju ke depan, merapatkan Yang sebelah kanan dan kiri juga bisa bergabung di tengah.